Selamat siang, bersama saya Hilsya Fekatul Inayah akan menemani Anda pada siang hari ini dalam beberapa menit ke depan dengan acara berita mengenai masa reformasi. Reformasi merupakan proses suatu tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Latar belakang terjadinya reformasi yaitu adanya ketidakadilan pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan berbagai penyelewengan serta penyimpangan. Penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan munculnya era reformasi yaitu krisis moneter atau ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis kepercayaan, dan krisis sosial. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus besar-besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintahan. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Perkembangan pasca reformasi. 1. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie membentuk sebuah kabinet reformasi pembangunan yang terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti dari ABRI, partai politik seperti Golkar, PPP, dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual, dan perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. Reformasi pada bidang politik memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanaan referendum Timor Timur, B.J. Habibie menawarkan otonomi luas bagi rakyat Timor Timur. Pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timor Timur untuk sekitar 800.000 rakyat Timor Timur. Jika diterima, maka Timor Timur tetap menjadi bagian NKRI, dan jika ditolak, maka Timor Timur akan merdeka. Jajak pendapat dilakukan pada 31 Agustus 1999. PBB Kofi Annan mengumumkan bahwa 78% rakyat Timor Timur menolak dan 21,5% menerima paket otonomi pada 4 September 1999. MPR mengesahkan hasil jajak pendapat pada 19 Oktober 1999 dan Timor Timur resmi lepas dari NKRI dan merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Timor-Leste pada 20 Mei 2002. 2. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tanggal 28 Oktober 1999 membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada 28 Oktober 1999 dengan pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wapres dengan tugas yaitu menyusun program dan agenda kerja Kabinet, menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah, memimpin sidang kabinet, menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat eselon 1. 3. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 membentuk Kabinet Gotong Royong pada tanggal 9 Agustus 2001 yang memiliki 5 agenda utama, yaitu membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman dengan masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Upaya pemberantasan KKN UU nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemilu 2004 oleh rakyat Indonesia adalah pemilu pertama bagi rakyat untuk memilih secara langsung dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada 3 tahap, yaitu tahap 1, pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya pada tanggal 5 April 2004. Tahap 2, pemilu presiden putaran 1 pada tanggal 5 Juli 2004. Tahap 3, pemilu presiden putaran 2 pada tanggal 20 September 2004. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Bidang keamanan SBY, yaitu menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar dengan upaya internal, yaitu mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik, seperti konflik berkepanjangan Aceh di tingkat internasional, menghasilkan Geneva Agreement atau COHA
dengan tujuan menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Konflik Papua dengan upaya mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan Jokowi membentuk kabinet kerja yang merupakan awal Joko Widodo memulai masa kepresidenannya. Dengan program Nawacita yang merupakan 9 program yang mencakup semua visi misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Warnanya putih si biri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Acara ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya, Hilisya Fekotul Inayah, selaku pembawa acara Masa Reformasi siang ini mengucapkan terima kasih.